hidup. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya, Yasmar Menrova, di program Beramal, Belajar Bersama Alkitab. Bagian pertama. Saudara-saudara sekalian, di bagian pertama ini kita akan belajar bersama dalam mempelajari Alkitab, yaitu judulnya Buku yang Eksis Sepanjang Zaman. Saudara, pembahasan kita selanjutnya nanti di bagian kedua dan seterusnya merupakan pembahasan yang berasal dari Alkitab, mengungkap kebenaran Alkitab, saudara-saudara. Namun, pada bagian pertama ini kita akan mengungkap kebenaran Alkitab itu sendiri. Nah, makanya judulnya Buku yang Eksis Sepanjang Zaman. Kita akan bahas apa buku yang eksis sepanjang zaman. Jawabannya saudara, hanya Alkitab saja. Alkitab sudah lama ditulis oleh manusia yang diilhamkan oleh Allah sendiri, saudara. Bayangkan, dari generasi ke generasi Alkitab itu sangat eksis. Bahkan setiap tahunnya sangat banyak dicetak. Pengertian Alkitab sendiri, saudara, istilah Alkitab berasal dari kata al dan kitab, atau bahasa Arab yang berarti buku atau kitab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Bible atau Holy Bible, yang berarti kitab suci, yang diambil dari kata Yunani yaitu Biblos, yang artinya adalah kitab. Alkitab, saudara, sama dengan firman Allah. Sebagai orang Kristen yang percaya dengan Yesus Kristus, kita harus percaya Alkitab, karena melalui Alkitablah yang menjelaskan dari perjanjian lama hingga sampai perjanjian baru, satu-satunya fokusnya hanya kepada Yesus. Dari mana asal Alkitab? Mari kita pelajari, saudara. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia. Lalu Alkitab terdiri dari 66 buku yang disatukan membentuk satu buku. Luar biasa, saudara, ada sekitar 66 buku yang disatukan menjadi satu buku yang unik dan memiliki kebenaran yang luar biasa dan eksis sampai kapanpun. Perjanjian Lama sendiri terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Ditulis oleh sedikitnya 36 penulis dari kalangan yang berbeda-beda. Ada petani, bahkan ada raja, ahli hukum, pendeta, para imam, pemungut cukai, bahkan dokter, dan beberapa orang kaya dan orang miskin yang menulis Alkitab ini, tentunya yang diilhamkan oleh Allah. Penulisan Alkitab sendiri dalam kurun waktu 1600 tahun ditulis. Lalu sumbernya, saudara, yang perlu kita ketahui hanya satu, yaitu Allah. Dari mana asal Alkitab, saudara? Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas, dalam ini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti Alkitab itu merupakan ilham dari Allah. Walaupun yang menulisnya itu manusia, namun sebenarnya itu berasal dari Allah. Segala isinya itu berasal dari Allah. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah
nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, di dalam Alkitab terdiri dari bagian nubuatan, bahkan ada mengenai sejarah dan juga Mazmur dan surat-surat dan lainnya. Namun dikatakan bahwa nubuatan itu tidak pernah berasal dari kehendak manusia dan yang lainnya, saudara. Di dalam Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi, seperti yang kita ketahui, saudara, bahwa Alkitab sebagian ditulis oleh para nabi-nabi Allah. Jadi jelas bahwa Allah berbicara melalui mereka, lalu mereka menuliskan apa yang sudah dikatakan Tuhan kepada mereka di dalam sebuah buku atau kitab. Dalam 2 Samuel 23 ayat 2 mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Itu perkataan Nabi Daud, saudara. Yeremia 1 ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jelas bahwa yang ditulis oleh nabi-nabi atau nabi-nabi Allah berasal dari Allah, saudara. Dari mana asal kitab? Kita buka di dalam Yehezkiel 2 ayat 7. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Nah, di dalam Yehezkiel 2 ayat 7 ini, saudara, bahwa Tuhan ingin perkataan-perkataannya disampaikan kepada siapa, saudara? Kepada semua orang, baik itu yang baik maupun orang jahat, supaya melihat kebenaran yang sesungguhnya hanya berasal dari Allah. Di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-70 mengatakan, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, mengenai kegenapan dari nubuatan di perjanjian lama mengenai Mesias yang akan lahir. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 70 ternyata firman Allah yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah akan digenapi. Jadi jelas sekali, saudara, bahwa Alkitab ini berasal dari Allah. Walaupun penulisnya manusia, tapi inspirasi mereka itu adalah Allah yang berkata-kata melalui mereka. Fokus Alkitab, saudara, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah fokus kitab suci orang Kristen tentunya. Perjanjian lama menyatakan anak Allah sebagai Mesias atau nubuatan yang akan datang tentunya, atau penebus dunia. Lalu di perjanjian baru menyatakan dia sebagai Yesus Kristus, juru selamat, baik dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sama-sama fokusnya hanya kepada Yesus Kristus, sang penebus dunia atau sang juru selamat manusia dari dosa. Setiap buku dalam Alkitab, baik itu lambang maupun kenyataan, menunjukkan beberapa tahap pekerjaan dan tabiatnya. Kematian Yesus di kayu salib, puncak pernyataan tabiat Allah. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, saudara, Tuhan
memberikan Yesus mati di kayu salib untuk kita yang berdosa ini, untuk menebus manusia dari dosa, yaitu karena kasih Allah. Jadi jelas dalam Alkitab fokusnya pertama yaitu Yesus, dan tentunya sifat Allah hanya satu, yaitu kasih kepada manusia yang berdosa ini. Tuhan mencintai manusia tapi membenci dosa-dosa manusia yang mungkin setiap hari manusia lakukan. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia tersebut agar terpisah dari dosa. Otoritas Alkitab. Saudara, Alkitab memiliki otoritas ilahi karena di dalamnya Allah berbicara melalui Roh Kudus. Jadi Alkitab adalah bukti tertulis untuk firman Tuhan. Lalu pernyataan-pernyataan kitab suci di dalam Yehezkiel 2 ayat 4, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Yehezkiel diutus kepada orang-orang yang keras kepala, dan tentunya Tuhan yang berkata-kata, beginilah firman Tuhan Allah. Saya sudah bacakan beberapa ayat sebelumnya saudara, yang menyatakan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Itulah mengapa otoritas Alkitab itu harus sangat dijunjung tinggi, karena sumbernya pun adalah Tuhan sendiri. Yesus dan otoritas Alkitab. Yesus menekankan otoritas Alkitab saudara. Ketika Yesus dicobai di padang gurun saudara, apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Ketika dicobai oleh iblis atau berhadapan dengan lawan-lawannya, Yesus mengatakan ada tertulis. Bisa kita buka di dalam Matius 4 ayat 4, Lukas 20 ayat 17, dan banyak ayat-ayat lainnya saudara. Yesus, dia menggunakan Alkitab, dia menggunakan kebenaran Alkitab, dan bahkan menjunjung tinggi kebenaran Alkitab tersebut. Di dalam Lukas 10 ayat 26 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus menempatkan Alkitab di atas tradisi dan pendapat manusia. Seluruh pendapat manusia di dunia ini, bahkan tradisi-tradisi manusia, Alkitab harus lebih utama saudara. Sama seperti yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan ada tertulis. Roh Kudus dan otoritas Alkitab. Pengakuan ketuhanan Yesus berasal oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas sekali bahwa dikatakan bahwa melalui Roh Kuduslah sebenarnya orang-orang dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak menerima Roh Kudus atau yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka berarti tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, ataupun mereka belum meminta kuasa Roh Kudus untuk meyakinkan mereka saudara. Hanya dengan bantuan Roh Kudus kita menyelidiki sesuatu. Saudara, dalam menyelidiki Alkitab, kita juga harus meminta Roh Kudus supaya kita dimampukan dalam memahami kebenaran yang sesungguhnya dari Alkitab ini. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan
hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 12 saudara, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jelas dalam menyelidiki Alkitab, sebelum menyelidiki Alkitab, kita harus meminta Roh Kudus untuk menerangi kita. Alkitab dan Roh Kudus tidak pernah bisa dipisahkan. Roh Kudus adalah penulis sekaligus pengungkap kebenaran Alkitabiah. Jadi jelas saudara, jika Anda ingin mempelajari Alkitab lebih dalam, Anda harus mengundang Roh Kudus terlebih dahulu. Kesatuan Alkitab. Pembacaan Alkitab harus oleh penerangan Roh Kudus. Yang kedua, mencari kebenaran tersembunyi dengan sabar dan juga berdoa. Kalau kita mempelajari Alkitab saudara, kita harus dengan sabar, bahkan dengan berdoa saudara. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak dapat dipisahkan walaupun ditulis oleh generasi yang berbeda dan tidak saling bertentangan. Itulah uniknya Alkitab ini saudara. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru itu tidak saling bertentangan, tapi sama-sama menunjukkan kemuliaan Tuhan saja. Perjanjian lama menubuatkan kedatangan juru selamat, dan perjanjian baru menyingkapkan juru selamat yang akan datang. Luar biasa saudara, Alkitab ini merupakan buku yang sangat istimewa karena menyingkap kebenaran yang sesungguhnya. Jadi ketika saudara rindu untuk mempelajarinya, baik di rumah atau dimanapun saudara berada, yang pertama harus dengan sabar dan juga berdoa. Dan jangan lupa untuk mengundang Roh Kudus untuk menerangi saudara dalam mempelajari Alkitab ini. Yakinlah saudara bahwa saudara akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya daripada Alkitab ini. Di Yesaya 8 ayat 20 mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara-saudara sekalian, melalui video ini, kiranya kita semakin rajin dalam mempelajari firman Tuhan. Dan tentunya, sesudah kita mempelajari firman Tuhan, kita bisa menunjukkan buah dari bacaan yang kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini video bagian pertama dari beramal, belajar bersama Alkitab. Di bagian ini saudara, saya membahas mengenai Alkitab itu sendiri, dan di bagian selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Roti hidup.